Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi mengenai teori-teori belajar menurut pandangan humanisme beserta landasan filosofinya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 2023. Sebelum lanjut ke materi, izinkan dari kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ipung Maulana dengan NIM akhir 132. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Selanjutnya ada teman saya Diano Rizka Putri dengan NIM akhir 133, ada Puja Feli Agustin dengan NIM akhir 142, ada Khoiri Nur Afifah dengan NIM akhir 148, ada Ainun Nur Hasanah NIM akhir 134, dan ada Muhadi dengan NIM akhir 166. Di dalam materi ini ada bab 1. Di dalam bab 1 ini kita akan mempelajari mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan ada tujuan. Yang pertama ada latar belakang. Menurut teori humanisme, manusia bertanggung jawab terhadap pilihan dalam hidup dan perbuatannya, serta memiliki kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilakunya. Teori ini menekankan bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal positif. Kemampuan bertindak positif yang disebut sebagai potensi yang memiliki manusia dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pembelajaran pada pembangunan kemampuan positif ini. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dan sudut pandang pengamatnya. Tokoh penting dalam teori belajar humanisme secara teoritik antara lain Abraham Maslow, Arthur W. Combs, dan Ken Rogers. Yang kedua ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada 5. Yang pertama, bagaimana pengertian teori belajar menurut pandangan humanisme. Yang kedua, bagaimana teori belajar humanisme menurut para ahli. Yang ketiga, bagaimana prinsip belajar menurut pandangan teori humanisme. Yang keempat, bagaimana aplikasi teori humanisme terhadap pembelajaran peserta didik. Dan yang kelima, bagaimana implikasi teori belajar humanisme dalam pembelajaran. Yang ketiga ada tujuan. Di dalam tujuan kali ini ada 5. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan pengertian teori belajar menurut pandangan humanisme. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan teori belajar humanisme menurut para ahli. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan prinsip belajar menurut pandangan teori humanisme. Yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan aplikasi teori humanisme terhadap pembelajaran peserta didik. Dan yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan implikasi teori humanisme dalam pembelajaran. Selanjutnya di bab 2 atau bab pembahasan. Di dalam bab ini ada yang pertama ada pengertian teori belajar menurut pandangan humanisme. Yang kedua, teori belajar humanisme menurut para ahli. Yang ketiga, prinsip belajar menurut pandangan teori humanisme. Yang keempat, aplikasi teori humanisme terhadap pembelajaran peserta didik. Dan yang kelima, implikasi teori belajar humanisme dalam pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian. Pembelajaran yang menerapkan pendekatan humanisme lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Peserta didik ditempatkan sebagai pusat atau sentral dalam aktivitas belajar serta peran guru dalam pembelajaran humanisme adalah menjadi fasilitator. Selanjutnya ada teori belajar humanisme menurut pendapat para ahli. Yang pertama ada Abraham Maslow.
Salah satu teori Maslow yang terkenal adalah teori hierarki kebutuhan. Teori menjelaskan bahwa ada 5 macam kebutuhan manusia yang berjenjang ke atas. Kebutuhan yang lebih tinggi akan terpenuhi jika kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi. Aplikasi teori hierarki kebutuhan Maslow dalam pembelajaran yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisiologis. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan kasih sayang atau penerimaan. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan harga diri. Dan yang kelima, pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai tokoh penting dalam teori belajar humanisme, yaitu Charles Roger. Roger mengembangkan teori konsep terapi yang berpusat pada client-centered therapy Fast and Fast 2006, menggunakan nama klien daripada pasien karena klien merupakan tokoh utama sehingga dapat lebih menerima dirinya sendiri. Berkaitan dengan teori ini, dalam belajar, peserta didik diberikan kebebasan menentukan belajarnya serta mempertanggungjawabkan atas pilihannya. Guru fokus memfasilitasi dan menyelidiki sejauh mana perkembangan peserta didiknya. 3 istilah dinamika kepribadian yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran, yaitu yang pertama, anggapan positif tanpa syarat. Yang kedua, kesesuaian diri. Yang ketiga, aktualisasi diri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh penting dalam teori belajar humanisme. Selanjutnya yaitu ada Arthur Combs. Arthur berpendapat bahwa persepsi merupakan unsur batiniah yang menyebabkan seseorang berperilaku berbeda dengan yang lain. Jadi, penekanan dalam teori ini adalah pentingnya persepsi diri. Agar dapat memahami lalu mengubah perilaku orang lain, guru harus mengetahui bagaimana mereka berpikir dan persepsi pada dirinya. Menurut Arthur dalam Rahmana 2008, perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Karena adanya faktor lain, 2 hal penting dalam proses belajar menurut para ahli psikologi humanisme yaitu 1. Pemerolehan informasi baru. 2. Personalisasi informasi baru. Selanjutnya yaitu C. Prinsip-prinsip teori belajar menurut pandangan humanisme. Beberapa prinsip teori belajar humanistik sebagai berikut. 1. Manusia mempunyai belajar alami. 2. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. 3. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. 4. Tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. 5. Bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. 6. Belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. 7. Belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. 8. Belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. 9. Kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Dan yang ke-10 adalah belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Aplikasi teori humanisme terhadap pembelajaran. Aplikasi teori humanisme lebih menunjuk kebebasan individu memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi baru dengan cara belajarnya sendiri selama proses pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran humanisme adalah menjadi fasilitator. Peran peserta didik dan guru yaitu 1. Peserta didik. Dalam pembelajaran yang humanis, peserta didik ditempatkan sebagai pusat atau sentral dalam aktivitas belajar. Peserta didik menjadikan sebagai makna pengalaman belajarnya sendiri. 2. Guru. Peran guru dalam pembelajaran humanisme adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didiknya dengan cara memberikan motivasi dan memfasilitasi pengalaman belajar dengan menerapkan strategi pembelajaran yang membuat peserta didik aktif.
serta menyampaikan materi pembelajaran yang sistematis. 3. Aktivitas selama proses pembelajaran. Pembelajaran yang menerapkan pendekatan humanisme lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. 4. Bentuk pendidikan humanisme, yaitu 1. Pendidikan terbuka atau open education dan pembelajaran mandiri atau independent learning. Selanjutnya, implikasi teori humanisme dalam pembelajaran. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Ciri-ciri guru yang fasilitatif adalah 1. Merespon perasaan peserta didik. 2. Menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. 3. Berdialog dan berdiskusi dengan peserta didik. 4. Menghargai peserta didik. 5. Kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. 6. Menyesuaikan isi kerangka berpikir peserta didik. 7. Tersenyum pada peserta didik. Simpulan, pengertian belajar menurut pandangan humanisme. Pembelajaran yang menerapkan pendekatan humanisme lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Peserta didik ditempatkan sebagai pusat sentral dalam aktivitas belajar, serta peran guru dalam pembelajaran humanisme adalah menjadi fasilitator. 2. Tokoh penting dalam teori humanisme secara teoretik adalah Abraham Maslow, teori belajar yang menekankan pada kebutuhan fisiologis. 2. Carl Rogers, teori belajar yang menekankan pada klien. 3. Arthur Wickham, teori belajar yang menekankan pada persepsi. 3. Prinsip-prinsip teori belajar humanisme. A. Hasrat untuk belajar. B. Belajar bermakna. C. Belajar tanpa hukuman. D. Belajar atas inisiatif sendiri. E. Belajar dan perubahan belajar. 4. Aplikasi teori belajar humanisme. Aplikasi dalam teori ini peserta didik diharapkan menjadi manusia yang berani, bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku, serta guru hanya sebagai fasilitator dan siswa sebagai subjek didik. 5. Implikasi teori humanisme dan pembelajaran. Teori belajar humanisme merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Teori humanisme ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Saran: pada saat pembuatan PowerPoint, kami menyadari bahwa banyak sekali kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun semangat akan selalu ditunggu oleh kami agar nantinya bisa memperbaiki kesalahan. Baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami mengenai teori-teori belajar menurut pandangan humanisme beserta landasan filosofinya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.